Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Salma Novi Fitriani dengan NIM 2022031016 dari Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Self-Assessment System, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z di Era Digitalisasi Pajak di bawah bimbingan Ibu Marini Anggi Putri Siregar, SEMAK. Izin saya mulai dari latar belakang penelitian ini. Pajak merupakan komponen vital bagi kelangsungan hidup suatu negara. Berdasarkan data BPS periode 2022 hingga 2024, kontribusi pajak terhadap total pendapatan negara rata-rata mencapai lebih dari 75% setiap tahunnya. Namun demikian, tax ratio Indonesia justru menunjukkan tren penurunan. Dari 10,39% pada tahun 2022 menjadi 10,8% pada tahun 2024 dan diperkirakan turun lagi menjadi 10,3% pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih belum optimal sebagaimana dijelaskan dalam compliance teori. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat dua kesenjangan penelitian yang mendasari penelitian ini. Yang pertama, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh self-assessment system, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, penelitian-penelitian tersebut mayoritas menyasar wajib pajak secara umum dan belum spesifik mengkaji generasi Z. Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggeser fokus kajian pada wajib pajak orang pribadi generasi Z yang berdomisili di DKI Jakarta dan telah mengetahui sistem perpajakan digital yaitu Cortex. Karena generasi Z sebagai digital natif dinilai lebih adaptif terhadap sistem perpajakan digital seperti Cortex, namun tingkat pemahaman mereka terhadap perpajakan masih tergolong rendah. Hanya sekitar 45% generasi muda yang memahami fungsi pajak secara mendalam menurut data BPS tahun 2021. Dari latar belakang tersebut, terdapat tiga rumusan masalah. Yang pertama, apakah self-assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak generasi Z? Yang kedua, apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak generasi Z? Yang ketiga, apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak generasi Z? Yang kedua, ada tujuan penelitian, yaitu sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh self-assessment system, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan masing-masing terhadap kepatuhan wajib pajak generasi Z. Kemudian dalam manfaat penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperkuat kajian ilmiah di bidang perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi generasi Z di era digitalisasi pajak. Sementara itu, untuk secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi tiga pihak. Yang pertama, bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, bahan evaluasi, serta kontribusi pemikiran yang strategis mengenai efektivitas implementasi Cortex di mata generasi muda. Yang kedua, bagi masyarakat khususnya wajib pajak generasi Z, penelitian ini diharapkan menjadi sarana edukasi agar generasi muda semakin sadar akan kewajiban perpajakannya, memahami sanksi pajak sebagai instrumen kepatuhan, serta memanfaatkan sistem digital perpajakan seperti Cortex untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara mandiri. Untuk yang ketiga, bagi pihak akademis dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, data pembanding, dan juga bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan dua grand teori. Yang pertama, teori kepatuhan atau compliance teori. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana self-assessment system sebagai faktor eksternal, kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal, dan sanksi perpajakan sebagai alat pengendalian mempengaruhi kepatuhan wajib pajak generasi Z. Yang kedua, teori perilaku terencana atau theory of planned behavior. Dalam penelitian ini, self-assessment system berperan sebagai kontrol perilaku persepsian, kesadaran wajib pajak membentuk sikap,
dan sanksi perpajakan mempengaruhi norma subjektif sekaligus memperkuat kontrol perilaku persepsian. Masuk ke definisi variabel, self-assessment system adalah sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya, sementara pemerintah berperan sebagai pengawas. Kedua, kesadaran wajib pajak, yaitu kemauan wajib pajak untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tanpa paksaan. Yang ketiga, sanksi perpajakan, yaitu jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dipatuhi, berfungsi sebagai alat mencegah atau preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dan yang terakhir, kepatuhan wajib pajak, yaitu tindakan wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku, baik secara formal ataupun tepat waktu, maupun material yaitu tepat hitung dan bayar, tanpa tunggakan atau keterlambatan. Masuk ke metodologi penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi generasi Z yang berdomisili di DKI Jakarta. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria memiliki NPWP dan mengetahui sistem perpajakan digital yaitu Cortex. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Konkran yang diperoleh minimal 136 responden, kemudian dibulatkan menjadi 150 responden. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner secara daring menggunakan Google Form dengan instrumen diukur menggunakan skala Likert 5 poin. Metode analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji outer model, uji inner model, dan uji hipotesis dengan menggunakan perangkat lunak Smart PLS versi 4.1.1.8. Hipotesis penelitian pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, hipotesis 1, self-assessment system berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi Z. Hipotesis kedua, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi Z. Dan hipotesis ketiga, sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi Z. Kita masuk ke hasil pengolahan data. Yang pertama, statistik deskriptif. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, diperoleh rata-rata mean untuk variabel X1 sebesar 3.716, variabel X2 sebesar 4.015, variabel X3 sebesar 4.093, dan variabel Y sebesar 4.021. Pada seluruh variabel, nilai mean lebih besar daripada standar deviasi, yang menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Pada setiap indikator memiliki nilai maksimum 5 dan nilai minimum 1, yang menunjukkan bahwa rentang jawaban responden memiliki rentang yang cukup luas. Kemudian masuk ke uji outer model. Yang pertama ada validitas konvergen. Convergent validity diukur melalui nilai outer loading dan average variance extracted atau AV. Pada pengujian awal ditemukan 7 indikator dengan nilai outerloading di bawah 0,70, sehingga indikator tersebut harus dieliminasi dan dilakukan pengujian ulang. Setelah modifikasi, seluruh indikator yang tersisa memiliki nilai outerloading di atas 0,70. Selanjutnya, nilai AV untuk seluruh variabel juga berada di atas 0,50, yang dimana dapat disimpulkan bahwa model pengukuran ini valid dan memiliki convergent validity yang baik. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu validitas diskriminan. Berdasarkan nilai cross-loading, setiap indikator memiliki korelasi yang lebih tinggi terhadap konstruknya sendiri dibandingkan dengan konstruk lain, sehingga validitas diskriminan pada model ini terpenuhi. Yang terakhir, ada reliabilitas. Nilai composite reliability untuk seluruh variabel berada di atas 0,80, yang menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai reliabilitas yang tinggi. Nilai Cronbach alpha juga mendukung hal tersebut, yaitu variabel X1 sampai X3 memiliki nilai Cronbach alpha pada kategori reliabilitas yang tinggi, sedangkan untuk variabel Y tergolong memiliki nilai reliabilitas yang sempurna. Kita masuk ke uji inner model. Yang pertama ada R-square. Nilai R-square untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,757, yang dimana tergolong kuat karena berada di atas 0,67. Artinya, variabel kepatuhan wajib pajak mampu
dijelaskan sebesar 75,7% oleh self-assessment system, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama, sementara sisanya sebesar 24,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Yang kedua, ada nilai F-square. F-square menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen. Variabel X1 terhadap Y tergolong memiliki pengaruh besar, variabel X2 terhadap Y dan juga variabel X3 terhadap Y memiliki pengaruh yang kecil. Kemudian ada nilai Q-square. Q-square atau predictive relevance untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,732. Karena nilainya lebih besar dari 0, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memiliki relevansi prediktif yang baik. Kemudian kita masuk ke uji hipotesis yang terdiri dari bootstrapping dan koefisien jalur. Hasil pengujian menunjukkan bahwa self-assessment system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,575, tes statistik sebesar 6.915, dan p-value sebesar 0,00. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima. Yang kedua, kesadaran wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,228, dengan nilai tes statistik sebesar 3.634 dan juga p-value sebesar 0,00. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. Yang terakhir, ada sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,213 dengan tes statistik sebesar 2.149 dan p-value sebesar 0,032, yang dimana dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Ketiga nilai koefisien jalur tersebut berada pada rentang 0 sampai 1, sehingga seluruh hubungan dinyatakan positif. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Smart PLS 4.1.1.8, dapat disimpulkan bahwa self-assessment system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi Z, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi Z, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi Z. Kita masuk ke bagian saran. Bagian pertama, untuk pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak. Disarankan untuk mengoptimalkan kemudahan, transparansi, dan aksesibilitas sistem Cortex agar lebih ramah pengguna bagi generasi Z, serta memperkuat program edukasi dan sosialisasi perpajakan berbasis digital melalui media sosial atau platform yang akrab dengan generasi Z. Yang kedua, bagi masyarakat, khususnya wajib pajak generasi Z, disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan, khususnya dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara mandiri melalui sistem Cortex. Dan yang terakhir, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas model penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang belum dijelaskan dalam penelitian ini, serta memperluas cakupan wilayah penelitian di luar DKI Jakarta atau memperbesar jumlah sampel. Masuk ke bagian implikasi secara teoritis, penelitian ini berhasil mengonfirmasi relevansi integrasi compliance theory dan theory of planet behavior, di mana self-assessment system berperan sebagai perceived behavior control, kesadaran wajib pajak sebagai attitude toward the behavior, dan sanksi perpajakan melalui subjective norm. Ketiganya terbukti membentuk kepatuhan wajib pajak generasi Z. Implikasi praktis kemudian yaitu bagi generasi Z, temuan ini menunjukkan pentingnya untuk terus meningkatkan pemahaman dalam menghitung, membayar, melaporkan pajak secara mandiri melalui Cortex. Bagi DJP, temuan bahwa self-assessment system berpengaruh paling besar dapat menjadi dasar untuk terus mengoptimalkan kemudahan, transparansi, dan aksesibilitas sistem perpajakan digital. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, cakupan wilayah penelitian hanya dilakukan di DKI Jakarta. Yang kedua, rentang usia responden dibatasi pada kategori generasi Z. Yang ketiga, jumlah variabel yang
yang diteliti hanya 4 variabel. Yang keempat, metode pengumpulan data bersifat self-report melalui kuesioner. Dan yang kelima, desain penelitian ini bersifat cross-sectional pada satu periode waktu tertentu saja. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan mengenai penelitian ini. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan saya sangat terbuka untuk menerima masukan, koreksi, maupun pertanyaan dari Bapak, Ibu, dosen penguji untuk penyempurnaan penelitian ini. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.